Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita belajar hidup dalam perkenanan kepada-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Hidup ini mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya memampukan kita menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan atau renungan kita pagi ini adalah ketika jalan buntu yang kutemui. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita merasakan berada di persimpangan jalan, di mana setiap arah terasa buntu, atau mungkin saudara sedang menghadapi situasi di mana tidak ada solusi yang terlihat dan harapan terasa meredup. Kita semua di berbagai titik dalam hidup pasti pernah mengalami apa yang kita sebut jalan buntu. Ini bisa berupa masalah finansial yang menghimpit, krisis dalam hubungan keluarga, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau bahkan kegagalan berulang dalam usaha kita. Perasaan putus asa, kebingungan, dan keputusasaan bisa dengan mudah menyelimuti hati kita saat menghadapi kondisi seperti ini. Dalam momen-momen seperti itu sangat mudah bagi kita untuk membiarkan pikiran negatif menguasai, seolah-olah kita sendirian dan tidak ada jalan keluar. Namun firman Tuhan mengajarkan kita kebenaran yang berbeda. Firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan janji bahwa kita tidak pernah benar-benar buntu ketika kita memiliki Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab dan kita akan membaca dalam Mazmur 46 ayat yang kedua sampai keempat. Firman Tuhan berkata demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan busa airnya, gunung-gunung gemetar oleh kehebatannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang ayat ini mau katakan kepada kita pagi ini? Ini adalah janji yang luar biasa. Mazmur ini ditulis di tengah-tengah gejolak dan ketidakpastian. Namun, pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong yang terbukti dalam kesesakan. Bahkan ketika dunia di sekitar kita bergejolak, ketika gunung-gunung goncang di dalam laut, yang melambangkan kekacauan dan keputusasaan yang terbesar, kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Allah ada bersama kita. Haleluya. Ketika kita merasa jalan buntu, seringkali pandangan kita terlalu sempit. Kita hanya melihat masalah dari sudut pandang manusiawi kita yang terbatas. Namun
Tuhan memiliki pandangan yang menyeluruh. Dia melihat awal dan akhir. Dia tahu setiap detil dari situasi kita. Dan dia memiliki rencana yang jauh melampaui pemahaman kita. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jalan buntu? Yang pertama, ingatlah siapa Allah kita. Ayat Mazmur 46 yang kedua yang kita baca tadi mengingatkan kita bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia bukan sekedar penonton, melainkan partisipan aktif dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin bagi manusia. Ketika kita merasa buntu, mari kita tinggikan pandangan kita kepadanya. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di masa lalu. Bagaimana dia membuka jalan di Laut Merah, memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan ikan, atau membangkitkan orang mati. Jika dia sanggup melakukan semua itu, bukankah dia juga sanggup membuka jalan bagi kita? Yang kedua, berdoa dan berserah penuh kepadanya. Ketika kita buntu dalam jalan hidup kita, itu adalah undangan untuk semakin mendekat kepada Tuhan dalam doa. Haleluya. Bukan untuk menuntut, tetapi untuk mencurahkan isi hati kita, mengungkapkan kekhawatiran kita, dan kemudian menyerahkan semuanya kepadanya. Filipi 4, 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah hati kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, damai sejahteranya yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, teruslah melangkah dalam iman meskipun kita tidak melihat atau belum melihat jalan keluarnya. Kadangkala Tuhan tidak langsung menunjukkan seluruh jalan keluar. Dia mungkin hanya menunjukkan satu langkah berikutnya. Seperti bangsa Israel yang harus melangkah ke Laut Merah sebelum airnya terbelah. Kita pun mungkin perlu mengambil langkah iman meskipun kita belum melihat hasilnya. Amsal pasal 3 ayat 5-6 menasihati kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita menghadapi jalan buntu, mari kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri yang terbatas, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan meluruskan jalan kita. Dia mungkin membuka pintu yang tidak pernah kita duga, atau bahkan mengubah jalan buntu itu sendiri menjadi jalan baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi jalan buntu, jangan biarkan keputusasaan merenggut harapan kita. Ingatlah bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, penolong yang terbukti dalam kesesakan. Dia tidak pernah gagal dan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin jalan itu terlihat buntu di mata kita, tetapi bagi Tuhan selalu ada jalan. Percayalah kepadanya, berdoalah kepadanya, dan teruslah melangkah dalam iman. Biarlah keyakinan akan janji-janjinya menjadi jangkar bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan. Kita mungkin tidak tahu bagaimana, tetapi kita tahu siapa yang sanggup membukakan jalan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Betapa indah dan kuatnya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Ketika jalan buntu yang kami hadapi saat ini,
Kami bersyukur kami masih punya Tuhan. Kami masih punya pengharapan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Membebaskan setiap hati yang terbelenggu. Memberikan pengharapan yang baru. Memulihkan setiap hati yang terluka. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Tuhan sudah memberkati dengan pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.